Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah thumma la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah disertai dengan kita meningkatkan iman dan takwa melalui berbagai jenis ibadah kita, amal soleh kita, serta kebaikan-kebaikan kita. Harapan kita Allah berkenan menerima semuanya dari kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita bukti cinta kita kepada Nabi, wabil khusus kita sempurnakan dengan mengikuti, meneladani dan mengamalkan semua tuntunannya. Insyaallah dengan demikian kita bersama keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita hingga anak keturunan kita digolongkan umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan edisi pembahasan kisah para nabi yang disebutkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semua cerita Al-Quran tidak ada yang sama, karenanya banyak ibrah, banyak pelajaran. Nabi Sulaiman kisahnya berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Yunus pun beda dengan Nabi Ayub. Nabi Zakaria beda dengan Nabi Yusuf. Itulah kenapa ada ibrah dari kisahnya para nabi. Bahkan tidak hanya para nabi, kisah manusia pula dari satu dengan yang lain tentu memiliki perbedaan-perbedaan. Karenanya kata Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qasasul Anbiya, kisah-kisahnya para nabi, dalam kisah yang berbeda-beda pada cerita yang beragam, maka pelajarannya juga berbeda. Ada pelajaran tentang kekayaan Nabi Sulaiman, ada pelajaran tentang sakit Nabi Ayub, ada pelajaran tentang usia lanjut Nabi Zakaria. Itulah gambaran kecil kenapa ada Qasasul Anbiya, kisah-kisahnya para nabi di dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah memasuki kisahnya Nabi Zakaria yang kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, nama beliau Zakaria bin Ladun bin Muslim bin Soduk bin Hashban bin Daud bin Sulaiman. Berarti ada hubungannya dengan Nabi Daud, dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karenanya tentu dalam tanda kutip semua nabi itu keturunannya mulia. Tidak ada nabi yang tidak mulia keturunannya. Memang ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Ayahandanya tidak mulia. Kemuliaan dari berbagai aspek. Karena beliau memang tidak mendapatkan hidayah, tapi beliau orang yang terpandang di masyarakatnya, orang yang dihormati oleh masyarakatnya. Itulah kriteria kemuliaan. Persoalan hidayah ada di tangan Allah. Nabi Ibrahim tidak bisa memaksakan, Nabi Muhammad pun tidak bisa memaksakan pamannya Abu Thalib, tapi keturunan para nabi adalah mulia. Itu yang dimaksud dengan silsilah nabi-nabi utusan Allah. 13 kali kata Zakaria disebut di dalam Al-Quran. Di antaranya yang paling banyak surat Maryam ayat 1:15 sampai 15. Ali Imran pun ada dari 37 sampai 41. Al-An'am cuma satu ayat 85. Dan Al-Anbiya pun satu ayat 90. Maka dari awal suratnya Maryam, tapi isinya paling banyak Nabi Zakaria. Karena Maryam ya punya berbagai cerita pula, tapi tidak hanya di surat Maryam. Beliau adalah ayahanda dari Nabi Yahya. Pekerjaan Nabi Zakaria sebagai tukang kayu. Nabi jadi tukang kayu. Karena Zakaria alaihi salam najjar. Itulah Nabi Zakaria
Meskipun beliau nabi, meskipun sudah sempurna seluruhnya, tetap beliau ingin bekerja. Tentu semangat bekerja bukan hanya mencari harta, tapi beliau ingin menjalankan ibadah. Karena dengan dia bekerja, tidak hanya harta yang didapat, tapi sekaligus ampunan, pahala, anugerah Allah yang tidak bisa dihitung. Begitulah spirit dari bekerjanya para nabi. Yang lebih hebat bekerja itu Nabi Daud. Sudahlah raja, sudahlah kaya, sudahlah segala-galanya. Beliau malah membuat baju besi. Beliau membuat baju, berarti beliau adalah penjahit baju. Kalau sekarang ini, di situ kita mendapatkan ibrah yang sangat mulia, bahwa para nabi dengan kenabiannya, dengan kemuliaannya, dengan segalanya Allah penuhi, tetap beliau ingin memberi contoh, yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya. Beliau adalah saudara laki-laki dari seorang wanita namanya Hannah, dan Hannah itu istri dari Imran. Makanya yang memelihara Maryam adalah Zakaria. Kenapa Imran menyerahkan pengajarannya kepada Nabi Zakaria? Karena bagaimanapun seorang ayah atau seorang ibu manakala memandang dirinya tidak mampu, boleh untuk mencari orang lain ngajarin anak kita. Bahkan dulu semua nabi diajarin oleh orang lain. Misalnya Nabi Musa juga diajar oleh Nabi Yakub. Nabi Yusuf pun demikian. Dan masing-masing nabi yang mengajarkan adalah juga orang tuanya. Jika tidak mampu, maka orang lain. Itulah kenapa dulu di masa tabi'in itu anak-anak mereka dititipkan kepada para ulama, diajarin, diberikan pengajaran, diberikan pendidikan agar dapat melanjutkan kebaikan dari orang tuanya. Disitulah Imran menyadari, kemudian Hannah juga menyadari, istri dari Imran, bahwa ada sisi yang hanya dimiliki oleh Nabi Zakaria dan ada hubungan keturunan, hubungan keluarga, maka tidak ada masalah. Yang bertemu dengan Maryam cuma Zakaria, yang laki-laki. Makanya Maryam kan mengatakan walam yamsasni bashar. Aku tidak pernah bertemu laki-laki, disentuh laki-laki kecuali ayahandanya dan dan Zakaria pamannya. Keinginan sangat kuat. Nabi Zakaria ingin mendapatkan keturunan. Maka saat itu ia mendapat pelajaran dari saudaranya Imran. Karena Imran dan juga Hannah usianya sudah tidak muda lagi. Tapi Nabi Zakaria lebih senior lagi. Bahkan kalau kita baca di surat Maryam, inni wahanal azmu minni. Ini tanda senioritasnya. Itu tulangku sudah rapuh. Wasta'ala ra'su syaiba. Rambutku sudah beruban. Nah, itu tanda sudah senior banget. Ya. Dikatakan sudah usia 80 tahun ke atas. Tapi Nabi Zakaria mendapat pelajaran dari Maryam. Ketika beliau datang ke mihrabnya Maryam, Maryam beribadah. Tapi makanan selalu ada di tempat ibadahnya. Padahal tidak ada yang datang kecuali Zakaria. Kan Zakaria yang datang. Yang lain tidak boleh datang. Karena memang Maryam didedikasikan oleh orang tuanya untuk hanya beribadah. Jadi tidak ada orang yang bertemu kecuali Zakaria. Dan Zakaria ketika datang tidak bawa apa-apa, tapi ternyata anna laki hadza. Maryam, ini makanan dari mana? Kata Maryam, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapat itu, barulah Nabi Zakaria ingin mendapatkan keturunan dan beliau sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Intinya beliau berdoa dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ketawakalan dan sungguh-sungguh. Kata para ulama, ini karakteristik 4. Jadi doa itu jika ingin terkabul, pertama harus ikhlas. Ikhlas itu berarti memang ia amat sangat membutuhkan. Itu ikhlas dalam doa. Kesabaran mungkin doa pertama, kedua, ketiga dan berikutnya belum. Maka dia sabar doa terus menerus. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Zakaria, aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepada engkau ya Allah. Berarti kan membutuhkan kesabaran. Tawakal, kalau hasil dari doanya itu berbeda, ya sudah.
Kan maunya dulu Imron maunya atau bunda dari Maryam maunya laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan. Ya udah tawakal. Yang penting doa sudah dikabulkan. Kemudian tentu kesungguhan. Alihu fid doa kata Nabi. Doa itu bentuk kesungguhannya diulang-ulang berkali-kali. Alhamdulillah kan kita habis sholat doa, habis melakukan kebaikan doa, habis apapun doa. Karena 4 karakteristik dari doa sesuai dengan pelajaran dari Nabi Zakaria, berdoanya dengan ikhlas, berdoanya dengan sabar, berdoanya dengan tawakal, berdoanya dengan sungguh-sungguh. Maka dari kisah Zakaria yang paling menonjol adalah doanya yang menurut manusia itu mustahil. Bagaimana tidak? Kan beliau yang mengatakan, bukan orang lain. Beliau sendiri yang mengatakan tulangku sudah rapuh. Jadi untuk bekerja aja sulit, apalagi dalam tanda kutip untuk memiliki keturunan. Ditambah istrinya juga mandul, bisa dibayangkan itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi dengan 4 karakteristik doa, ya nggak ada mustahil. Akhirnya Allah anugerahkan. Itulah gambaran yang paling konkret bagaimana pelajaran yang tiada terhingga dari Zakaria dengan usia lanjutnya, dengan keadaannya plus istrinya. Kemudian Allah hadirkan sesuatu yang memang beliau idam-idamkan dan datanglah namanya Yahya alaihi salam. Doanya Allah abadikan di 3 surat. Ali Imran 38, Al-Anbiya 89 sampai 90, kemudian surat Maryam ayat 3 sampai dengan ayat 5. Yang menarik itu di surat Al-Anbiya 89. Nah, ini 89 maaf. La tazarni fardan wa anta khairul warisin. Beliau ungkapkan, ya Allah, jangan biarkan aku hidup seorang diri. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang melanjutkan, maka tidak ada yang dapat dipertahankan dari kebaikan Nabi Zakaria. Siapapun ya yang melanjutkan kita, bisa sahabat, bisa teman, bisa murid. Tapi akan lebih tinggi nilainya kalau yang melanjutkan itu adalah keluarga sendiri, keturunan sendiri. Nah, biasanya kalau bab bisnis kan, nanti anakku melanjutkan bisnisku. Itu bagus, karena kalau diserahkan yang lain belum tentu sama visi dan misinya ya. Maka betul Nabi Zakaria sebetulnya banyak ya, istilahnya banyak kaumnya yang baik, yang mulia, yang bisa melanjutkan. Bahkan ada murid-murid setia. Jadi dalam kaidah kisah-kisah para nabi, setiap nabi itu Allah siapkan para pengikutnya setia. Kalau Nabi Musa namanya Nuqaba, Nabi Isa namanya Hawariyun, Nabi Muhammad SAW namanya Ashab. Jadi masing-masing ada. Ya misalnya Nabi Muhammad, ya yang melanjutkan Abu Bakar, yang melanjutkan Umar, yang melanjutkan Utsman dan berikutnya. Tapi tentu beda kalau yang melanjutkan itu darah dagingnya sendiri. Demikian Allah Subhanahu wa taala di ayat 90, fastajabna, kami perkenaan doanya. Bagaimana doanya? Tetap ada sunnatullahnya. Yang pertama, istrinya itu dibuat oleh Allah dapat mengandung. Padahal mandul, tapi tentu diselesaikan oleh Allah dulu. Jadi disehatkan dulu. Mungkin kalau ke dokter itu ya diobati dulu gitu ya, diterapi dulu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Kenapa alasannya? Karena mereka itu berdoanya dengan harap dan cemas. Mereka pula selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Yad'unana raghaba, sangat harap, rohaba, sangat cemas, dan tanda mereka sungguh-sungguh adalah wakanu lana khashiin. Tapi sebelum itu hadirin wal hadirat, Ali Imran 38. Hunalika da'a Zakaria. Ini Nabi Zakaria sebelumnya mendapatkan pelajaran yang tiada terhingga dari Maryam. Ya, ketika sampai ke mihrabnya, annalaki hadza qalat huwa min indillah, ayat 37-nya. Ya. Maryam yang kelasnya dalam tanda kutip di bawah Nabi Zakaria, karena Maryam bukan nabi, tapi beliau penghulu wanita di surga. Maka Zakaria mendapatkan dalam tanda kutip inspirasi. Ya mungkin kalau sekarang biasa kan Zakaria belum punya anak di usia lanjut, maka Maryamlah yang diasuh.
Kalau bahasa sekarang untuk mancing dan ternyata dapat pancingannya dan boleh mancing itu ya boleh, kan bagus memelihara anak orang lain asal dengan benar-benar memeliharanya. Saat itulah beliau tertegun karena ada sesuatu yang mustahil tetapi nyata dalam tanda kutip, dan Maryam mengatakan ini datang dari Allah. Saat itulah beliau langsung menuju mihrabnya dan berdoa, ya Allah, berikanlah untukku dari sisimu seorang anak yang baik. Engkau maha mendengar doa. Padahal di surat Maryam ayat 3 sudah jelas beliau katakan, inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaibah. Jadi keadaan yang dalam tanda kutip menurut logika kedokteran, menurut ilmu pengetahuan medis itu sulit. Tapi kalau doa tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 4 karakteristik doa yang disampaikan. Nah, Nabi Zakaria mengasuh dan mendidik Maryam, maka tadi makanan selalu tersedia di mihrabnya Maryam. Dan mohon maaf saat itu belum musim ya digital, belum ada merchandise online. Kalau ada kan ya orangnya duduk tapi makanan terus kan bisa. Dulu kan nggak ada. Jadi orang tidak mungkin syakwa sangka. Bagaimana mungkin orang di rumah terus, maaf di mihrabnya terus tapi kemudian punya anak, itu juga sulit. Kalau sekarang sulit bisa dikatakan mudah. Kenapa? Karena ada digital kan. Jangan-jangan interaksi melalui digital. Nah, dulu kan tidak ada digitalisasi. Itu sesuatu yang mustahil. Namun Allah hadirkan sesuatu yang luar biasa. Maka saat Zakaria sampai di mihrabnya, makanan itu banyak. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir hebat makanannya. Jadi kalau musim dingin itu disiapkannya makanan untuk yang cocok musim dingin. Kalau musim panas disiapkan makanan yang cocok untuk musim misalnya kalau dingin yang datang itu bakso gitu ya, yang pedas-pedas, yang segar-segar. Kalau musim panas malah es dan sebagainya. Masya Allah. Karena memang saat itu ada 2 musim di masyarakat Arab, wabil khusus di Palestina, ada musim panas dan musim dingin. Itu menunjukkan bahwa sampai makanannya tidak hanya datang langsung dari Allah, tapi juga jenisnya sudah disesuaikan dengan keadaan Maryam. Langsung ayat 38, hunalika, pada saat itu Zakaria berdoa kepada Allah. Dan saat ia berdoa di mihrabnya, fanadathul malaikah, malaikat Jibril datang memanggil Zakaria. Ia tengah berdiri sholat di mihrabnya. Kata malaikat, ya Zakaria, Zakaria, sudah doamu dikabulkan Allah. Aku beri kabar gembira, nanti akan lahir putramu namanya Yahya. Yahya adalah nabi minas solihin, salah seorang nabi. Jadi informasinya langsung dari malaikat. Masya Allah. Kalau kita sholat berdoa terus ada informasi ya dari langit, itu kayaknya spesial banget. Tapi tidak ada untuk manusia biasa. Untuk Nabi Zakaria, malaikat yang langsung, kemudian malaikat menyampaikan berita gembira bahwa Allah sudah menetapkan akan lahir seorang putra dan putranya juga nabi, sehingga disitulah kebahagiaan dari seorang Zakaria alaihi salam. Nah, dalam doa kata para ulama tafsir, kenapa Allah abadikan ayat 4 surat Maryam dan ayat ke-6? Jadi meskipun berdoa itu bebas, tapi berdoa itu kan kita memohon kepada Allah, maka harus ada reasoning yang pas. Apa alasan kita berdoa? Misalnya aku mohon harta. Ya alasannya apa? Aku ingin punya harta. Dengan hartaku ya Allah aku bisa beribadah, aku bisa berinfak, bersedekah. Nah itu berarti alasan yang diterima. Seandainya orang berdoa, dalam hadis dikatakan tidak akan dikabulkan doa untuk keburukan atau memutuskan silaturahim. Ya Allah berikan aku rumah yang bagus. Dengan rumah yang bagus aku tidak ketemu sama orang. Itu gak dikabulkan oleh Allah. Kalau dikabulkan itu bukan kemuliaan, atau bukan dikabulkan sebetulnya, tapi Allah melakukan istidros. Dulu ada Sa'labah, sahabat
Nabi ini sahabat Nabi yang pengen kaya, ya didoakan Nabi kaya, malah jadi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan dari Nabi Zakaria diabadikan, pertama nasib Bani Israel. Itu yang diperhatikan oleh beliau. Inni khiftul mawaliya miwaroi. Nanti sepeninggalku ini siapa yang mengatur, yang ngurus Bani Israel. Dan kita tahu bahwa Bani Israel ini adalah kabilah yang sangat banyak sekali jumlahnya. Dari semua nabi berasal dari Bani Israel kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dibutuhkan pengganti dari Nabi Zakaria. Dan beliau katakan reasoningnya adalah istriku memang seorang yang mandul. Ya Allah alam ngeceknya dulu pakai apa ya. Tapi itu semuanya adalah kebenaran karena Al-Quran yang berbicara. Kemudian beliau menyampaikan juga alasan kedua. Aku ingin nanti yang melanjutkanku, mewariskan kebaikanku, bahkan kebaikan para nabi-nabi sebelumku. Yarithuni wa yarithul min ali Yaqub. Mewarisiku berarti ilmunya, kebaikannya, semuanya, dan keluarga Yakub sebelumku. Dan jadikan dia seorang yang diridhoi oleh Allah. Dalam tanda kutip, berdoa memang bebas. Tetapi kalau kita belajar dari Nabi Zakaria, ada alasan. Ada yang bisa kita sampaikan di hadapan Allah. Tentu alasannya adalah alasan-alasan kebaikan. Namun meskipun doa itu mutlak, tetap ada sunatullah. Banyak orang memahami doa itu nggak ada sunatullahnya. Ada. Jadi kalau berdoa tidak melakukan usaha, berdoa alasannya kurang tepat gitu ya. Bagaimana mungkin Allah kabulkan? Dan berdoa memang ada tanda dan syaratnya. Sebab semua peristiwa ketetapan Allah. Tetapi dalam ketetapannya ada sebab, ada isyarat, ada tanda. Seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria, bahwa beliau minta tanda bahwa betul akan ada anak keturunan. Rabbi ja'alli ayah. Syaratnya beliau puasa, tidak bicara selama 3 hari. Syaratnya beliau memperbanyak tasbih, memuji dan mengagungkan Allah. Berarti syaratnya itu adalah ibadah. Syaratnya itu amal soleh. Untuk puasa tidak bicara, ini syarat khusus Nabi Zakaria. Sekarang tidak ada. Artinya tidak perlu ikut Nabi Zakaria. Wah, Nabi Zakaria puasa. Aku ingin dapat ini. Jadi 3 hari nggak boleh ngomong. Tidak begitu. Tapi yang ibadah tetap dijalankan. Karena ini khusus. Nabi Zakaria minta tanda. Maka tandanya kata Allah, sudah. Kamu jangan berkata apapun kepada manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat. Dengan bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat sudah ada dari zaman Nabi Zakaria ya. Kemudian perbanyak mengingat Allah, bertasbih baik di waktu petang maupun di waktu pagi hari. Itu tanda dan syaratnya. Karena tetap hak Allah untuk kita berdoa kepadanya, namun hak Allah untuk menetapkan syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa. Inilah resep doa yang kita bahas dari Nabi Zakaria. Doa mustajab bagaimanapun ada etikanya, ada sebab musababnya. Beliau melakukan doanya pertama adalah idnada rabbahu nidaan khafiyya. Suaranya lirih, suaranya perlahan, suaranya mengibah. Tapi doa dengan suara lantang boleh. Doa sendiri boleh, doa bersama boleh. Tapi ini kan special request. Maka doa paling baik ya sendirian. Kalau kita punya kebutuhan khusus. Tapi kalau kebutuhan bersama, ya udah kita bareng-bareng. Ya, makanya kan kita biasanya mengaminkan doa dari seseorang. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, yang berdoa itu doanya apa aja. Yang penting amin. Tapi insya Allah bagus. Tapi kan kita punya special request. Kita punya keinginan khusus. Yang semua orang mungkin gak ada yang tahu. Ya, kecuali kita beritahu. Maka doa boleh kita pesan gitu, Pak. Doakan saya naik pangkat. Boleh sekali. Ya kan itu mulia, kecuali dengan cara yang tidak bagus. Nah disitulah suara lirih dengan kesendirian dari Nabi Zakaria menunjukkan etika yang sangat baik. Kemudian ada yang kedua, doa itu menyampaikan kelemahan. Rabbana zolamna an. Nah, doa pertama dari Nabi Adam adalah Rabbana zolamna anfusana di surat Al-A'raf. Beliau menyampaikan kami ini ya nggak punya apa-apa.
kami ini lemah, kami ini enggak berdaya. Karenanya dalam hadis Nabi, doa yang mustajab diantaranya doa yang orang yang teraniaya, yang tidak berdaya. Di sini beliau menyampaikan kelemahannya, tulangnya, kepalanya dan sebagainya. Disitulah dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan dan tetap bersabar dalam doa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqi. Aku belum pernah kecewa, aku belum pernah bosan, aku tidak pernah menyesal dalam berdoa ya Allah. Maka yang keempat, yakin bahwa doanya dikabulkan. Ud'ullah wa antum muqinun. Dan berdoalah kata Nabi SAW kepada Allah dan yakin doa kita dikabulkan. Kalau enggak yakin itu sepertinya kurang serius. Kalau yakin kan serius. Meskipun Allah yang maha segala-galanya, tapi kan Allah menghendaki kita berdoa sungguh-sungguh, serius gitu ya. Ucapannya serius, keadaannya sungguh-sungguh, yang dibaca juga sungguh-sungguh. Itulah doa yang dipanjatkan. Terakhir, yang kelima, dalam doa kita selalulah diiringi dengan kepentingan agama atau kebaikan. Ya Allah, kalau aku kaya kan aku bisa berinfak, itu kan kebaikan. Kalau aku punya keluarga kan aku tambah soleh, itu kebaikan. Atau kalau aku punya sekian rumah, salah satu rumahku untuk tempat orang menghafal Quran misalnya. Ada kepentingan agama di situ, maka kesabaran, kesungguhan dan keyakinan menjadi penting. Di mana ada hadis dari baginda Nabi SAW, hadis Imam Ahmad, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa selama tidak mengandung dosa, tidak memutuskan silaturahim antar kerabat atau antar saudara, melainkan Allah beri kepadanya 3 kemungkinan, 3 opsi. Allah segera, tidak ada yang tidak dikabul. Tapi yang pertama segera, atau Allah simpan, yaddakhiru, untuk nanti di yaumil akhir, jadi pahala, jadi kemuliaan, jadi kenikmatan surga. Misalnya minta kendaraan kok nggak dikasih-kasih, berarti kendaraannya nanti dikasih di surga gitu ya. Bentuknya yang lain, yang lebih nikmat. Allah menghindarkan dari kejelekan semisalnya. Ya, jadi pilihannya tetap semua dikabulkan. Karena Allah maha mengabulkan doa, maka menunjukkan keikhlasan kita berdoa. Artinya kalau kita minta ini tapi Allah kasih yang lain, ya kita harus ikhlas. Kalau dikasih yang lain cemberut, berarti kurang ikhlas. Maka kata Nabi, ya sudah, perbanyak aja doa. Idzan naksir, Allahu akbar. Ayo silakan. Allah lebih kaya daripada kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dan ibroh dari kisahnya Nabi Zakaria. Memang stressingnya para ulama adalah kekhususan Nabi Zakaria pada doanya, dan doanya dalam tanda kutip doa yang menurut logika manusia adalah doa yang sangat sulit karena keadaan beliau, usia beliau plus juga istrinya, tapi beliau tidak pernah bosan, tidak pernah kecewa seandainya apa yang beliau minta belum dipenuhi, karena ada 3 karakteristik tadi. Dan kita sangat yakin sesungguhnya Nabi Zakaria adalah contoh yang paling tinggi dalam kita berdoa. Mungkin mustahil bagi siapapun, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka sifat Allah kan ada sifat wajib, tapi ada yang sifat mustahil bagi Allah. Misalnya Allah itu maha memberi rezeki, maka mustahil Allah tidak tetapkan rezekinya. Itu dalam kaidah ilmu akidah diantaranya ada yang sudah pasti wajib bagi kita mengimani. Kita juga harus memustahilkan sesuatu yang tidak patut untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita tentang kisah-kisah para nabi, wabil khusus Nabi Zakaria dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita rujuk dari bukunya Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi Al-Qurasi yang kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak hanya ibroh dari kisah tersebut, tapi kita membaca ayat Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran juga sudah menjadi catatan pahala di sisi Allah. Kita bermajlis ilmu juga menjadi taman-taman surga kita nanti di yaumil akhir kelak. Nafa'anillahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Terima kasih, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mampu menjalankan semua
petunjuk dari Allah melalui semua nabi-nabinya, termasuk Nabi Zakaria alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.